Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110 dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan materi tentang perpajakan 1, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Materi pembahasannya yang pertama yaitu pengertian KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus, nomor pokok wajib pajak, dan nomor pengukuhan pengusaha wajib pajak. Yang pertama yaitu pengertian KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Yang kedua, ada wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga yaitu ada badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yaitu meliputi PT, CV, BUMN atau BUMD, dan dalam bentuk apapun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak. Yang selanjutnya yaitu ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu satu kalender atau 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang selanjutnya ada masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Yang selanjutnya yaitu bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka 1 tahun pajak. Materi yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Yang pertama yaitu kewajiban wajib pajak. Terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu yang pertama mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, yang kedua melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT, SPT diambil sendiri dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan pembukuan pencatatan. Selanjutnya ada hak-hak wajib pajak. Hak wajib pajak yaitu mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam suatu keterangan pajak. Yang selanjutnya yaitu mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Dan selanjutnya yaitu kewajiban dari fiskus, yaitu ada kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum yaitu melayani kebutuhan wajib pajak secara umum. Yang pertama yaitu melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, melayani wajib pajak dalam mengisi SPT, PPT, PPH tahunan, PPH masa, SPT, PPN masa. Yang ketiga, melayani wajib pajak dalam menyampaikan SPT, PPH tahunan, PPH masa, SPT, PPN masa, sekaligus memberi tanda terima. Yang keempat, melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan atau banding. Dan selanjutnya, melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi, baik PPH maupun PPN. Selanjutnya, melayani wajib pajak dalam mengajukan kompensasi.
Dan terakhir, melayani wajib pajak adalah mengajukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan. Nah, kewajiban khusus dari Fiskus yaitu bagi pejabat KPP termasuk penyidik pajak tidak memberitahukan yaitu tidak memberitahukan kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang mana itu adalah rahasia jabatan. Nah, materi selanjutnya yaitu nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Fungsi dari NPWP yang pertama itu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kedudukan wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak. Formatnya yaitu terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kota wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak. Formatnya adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya yaitu nomor pengukuhan pengusaha wajib pajak. Pengertian dari NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang pertama itu memilih sebagai pengusaha kena pajak, yang kedua tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak. Fungsi dari NPPKP yaitu sebagai identitas PKP yang bersangkutan melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pengawasan administrasi perpajakan. Tempat pengukuhan NPPKP yaitu kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang kedua yaitu kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lainnya. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, termasuk PKP yang jumlah peredaran dan atau penerima bruto untuk pengusaha kecil. Yang terakhir, PKP telah dipusatkan tempat rutenya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Terima kasih, sekian presentasi dari saya mengenai materi bab ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.